Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Rida Prawitasari dan juga Bapak Muhammad Syarif Atmaja selaku dosen pengampu mata kuliah pemeriksaan akuntansi 1. Nah, di sini kami dari kelompok 2 akan memaparkan hasil audit investigasi kami pada PT Timah. Nah, yang di slide selanjutnya ini ada profil dari perusahaan kami, yaitu Kantor Akuntan Publik Nailul Amani dan Rekan. Nah, di sini ada sejak 12 Mei 2024. Dan juga kami menyediakan layanan asuransi dan non-asuransi kepada klien kami. Selain itu, KAP kami memiliki visi dan misi. Yang pertama, terdapat visi, yaitu menjadi kantor akuntan publik yang terbaik dalam memberikan jasa akuntan publik dan juga memberikan kontribusi kepada publik dan dunia. Yang kedua terdapat misinya, yaitu memberikan jasa asuransi dan non-asuransi dengan kompetensi, profesionalisme, pengetahuan, dan integritas, serta komitmen sebagai akuntan. Nah, oke, selanjutnya di sini ada struktur organisasi dari Kantor Akuntan Publik Nailul Amani dan Rekan. Di sini ada Nailul Amani, yaitu saya sendiri sebagai managing partner, dan juga ada dua partner saya, yaitu Dinda Widi dan juga Vela Angela. Yang kemudian ada General Manager yaitu Tabina Aulia, dan ada staf ahli Devi Nur Cahya, konsultan manager Ali Matur, audit manager Adelia, tax manager yaitu Feby Putri Nur, dan office manager Nia Anggraini. Nah, berikut adalah kontrak yang telah kami buat untuk perikatan pemeriksaan investigatif antara KAP Nailul Amani dan Rekan dengan PT Timah Tbk. Kita perlu mengetahui terlebih dahulu tentang profil dari PT Timah Tbk itu sendiri, di mana hal ini juga cukup penting untuk kita ketahui. PT Timah Tbk merupakan produsen dan eksportir logam timah dan memiliki segmen usaha penambangan timah yang telah menjadi bagian dari BUMN. PT Timah sendiri didirikan pada tanggal 2 Agustus 1975 dan telah terdaftar di Bursa Efek sejak tahun 1975. Berpusat di kota Pangkal Pinang, Bangka Belitung, dan memiliki beberapa wilayah operasi di berbagai provinsi seperti Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Provinsi Riau, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tenggara, serta Cilegon, Banten. Kemudian juga memiliki izin usaha penambangan di daerah dan lepas pantai Bangka Belitung, serta Pulau Kundur seluas 473.310 hektar dengan potensi besar di Bangka Belitung, yaitu mencapai 2,1 juta ton. Berdasarkan hasil riset dari tim kami menemukan bahwa Indonesia merupakan negara dengan penghasil cadangan timah nomor 3 di dunia di tahun 2023 oleh laporan United States Geological Survey dengan estimasi volume produksi sebesar 52.000 metrik ton. Timah dibanderol sekitar $15.000 sampai $45.000 per metrik ton. Kita di sini mengambil nilai tengah harga timah yaitu berada di sekitaran $30.000 per metrik ton. Jadi, asumsi dari kami, kekayaan Indonesia pada timah dapat dikalkulasikan pada jumlah berikut, yaitu $30.000 dikalikan dengan Rp16.000 mata uang Indonesia, hasilnya 480 juta. Kemudian dikali dengan 52 metrik ton, menghasilkan 24.960 miliar. Baik, di sini saya akan menjelaskan kejanggalan yang ada di PT Timah Tbk berdasarkan laporan keuangannya, yaitu laporan posisi keuangan tahun 2018-2019 berdasarkan laporan laba rugi penghasilan komprehensif lain, di mana di dalam rugi atau laba tahun berjalannya itu menandakan sebuah kejanggalan karena ada kenaikan lebih dari 5 kali lipat, yaitu dari 2018 yaitu 132 miliar dan naik tahun 2019 yaitu 611 miliar sekian. Nah, itu tidak sesuai dengan tabel ikhtisar operasionalnya, di mana yang justru di tahun 2017, 18 dan 19 mengalami justru peningkatan yang cukup signifikan. Dan kenapa kok PT Timah Tbk tetap mengalami kerugian?
Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait laporan keuangan kembali, yaitu tahun 2018-19, khususnya di bagian laporan posisi keuangan, di mana di jumlah liabilitasnya di sini cukup aneh. Dikarenakan di tahun 2018 awal dia menghasilkan liabilitas yaitu 5.600 miliar sekian, dan di tahun 31 Desember tahun 2018 yaitu terdapat 9 triliun 72 miliar sekian, dan di tahun 31 Desember 2019 ada nilai 15 triliun 102 miliar sekian, dan mengindikasikan terjadinya kenaikan 3 kali lipat tingkat liabilitas yang ada di perusahaan PT Timah Tbk. Baik, beranjak ke laporan keuangan 2019 dan 2020, di mana terdapat perbandingan di laporan posisi keuangan di tahun 2019 dan 2020, di mana terdapat jumlah aset yang sangat kecil. Meskipun nilainya 6 triliun, tapi itu adalah tingkat yang besar bagi suatu perusahaan, di mana terdapat penurunan dari tahun 2019 yaitu 20 triliun 361 miliar, dan di tahun 2020 ada 14 triliun 517 miliar sekian, dan mereka menyebutkan bahwa penurunan jumlah aset adanya COVID-19. Nah, hal ini tentu membuat praduga bagi kami. Kenapa? Karena mengindikasikan adanya COVID-19 menjadi titik ladang usaha bagi para oknum yang terlibat di dalam kasus korupsi PT Timah Tbk 271T. Baik, berikutnya adalah laporan tahunan dari PT Timah Tbk dengan periode 2017, 2018, dan 2019, di mana disebutkan bahwa PT Timah Tbk memiliki di tabel perusahaan timah terkemuka tahun 2019 berdasarkan data produksi logam timahnya, PT Timah Tbk mencatatkan bahwa memiliki tingkat produktivitas paling tinggi dibandingkan negara-negara lainnya seperti Cina, Malaysia, Peru, Belgia, Bolivia, dan lain sebagainya. Bahkan sejak tahun 2015 hingga tahun 2019 menggambarkan grafik peningkatan. Contohnya adalah di tahun 2015 yaitu ada 7.400 dan di 2019 ada 7.6.400. Nah, terbalik dengan tabel ikhtisar keuangannya, di mana rasionya justru mengalami penurunan. Dari tahun 2017 contohnya adalah 7,8, dan tahun 2019 justru hingga minus yaitu 0,4. Baik, selanjutnya saya akan kembali menjelaskan terkait laporan keuangan 2019 dan 2020, di mana ini saya dapatkan dari bagian CALK-nya, di mana saya lihat adalah bagian persediaan. Kenapa? Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, tingkat produktivitas dari logam timah ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari setiap tahunnya. Justru, mengapa tingkat persediaan ataupun saldo akhir persediaan dari PT Timah Tbk mengalami penurunan dari tahun 2019 ke tahun 2020. Bahkan angkanya itu juga cukup besar, di mana dari tahun 2019 dinyatakan ada 159 miliar sekian, dan di tahun 2020 dinyatakan adalah 79 miliar rupiah. Baik, ini merupakan ringkasan dari bagian-bagian laporan keuangan, yaitu laporan perusahaan mengenai laporan keuangan, kemudian laporan posisi keuangan, laporan laba rugi. Nah, dalam hal ini pada tahun 2020 hingga 2023 tentu terus mengalami penurunan yang begitu signifikan, bahkan menyebabkan kerugian yang kami anggap seperti tidak wajar, karena pada tahun 2022 mengalami keuntungan sebesar 1 triliun. Kemudian pada tahun 2023 mengalami kerugian menjadi 449. Dan hal tersebut itu kami menganggap kurang wajar dan bahkan sangat turun drastis. Nah, bukan hanya di bagian laba ruginya, tapi juga bahkan dari bagian-bagian seperti pendapatan usahanya, harga pokoknya, dan harga pokok selalu meningkat. Nah, dalam hal ini bisa membuktikan bahwasanya memang penambangan ilegal juga berpengaruh pada jumlah harga pokok pendapatan. Pada annual report 2023 juga menyebutkan bahwasanya PT Timah Tbk tidak mencapai target RKAB. Nah, RKAB ini seperti halnya produksinya atau harga jualnya. Harga jual ini pada tahun 2023 tercatat sebesar hanya 26.000 US dollar, yang
Hal tersebut sangat berbeda sekali pada tahun 2022 yang mencapai 31 dolar. Hal ini disebabkan bukan hanya semata-mata dari penanaman ilegal, tapi juga disebabkan dikarenakan ya produktivitas biji timah yang kurang, kemudian juga pasokan biji timah, sehingga menyebabkan banyak sekali hal-hal yang mengalami penurunan seperti itu. Annual Report 2023 ini adalah tabel produktivitas dari segmen pertambangan timah. Ya, itu sudah terlihat sekali bahwasanya pada PPT tersebut memang PT Timah ini tidak bisa mencapai target produksi yang telah ditetapkan dan juga yang sudah disetujui oleh Kementerian ISDM. Baik, yang selanjutnya yaitu skema kronologi. Nah, di sini pada tahun 2015 sampai 2022 ini ada dugaan korupsi dalam tata niaga timah wilayah izin usaha pertambangan PT Timah Tbk. Di sini PT Timah Tbk melaporkan ke Barreskrim Polri terkait maraknya penambangan ilegal di wilayah EUP mereka. Selain itu juga kerusakan lingkungan meluas akibat adanya penambangan ilegal. Kemudian pada tahun 2024, Januari sampai Maret 2024 ini Kejaksaan Agung mulai menyelidiki kasus tersebut. Nah, pada tahun-tahun sebelumnya juga Kejagung ini sebenarnya sudah menyelidiki kasus ini dan juga telah dilakukan pemeriksaan saksi, penggeledahan dan juga penyitaan. Di sini 6 orang ditetapkan sebagai tersangka termasuk Tony Tamsil alias Ahi yang merupakan adik dari Tamron Tamsil. Nah, Tamron Tamsil sendiri merupakan direktur dari CVVIP. Tony Tamsil ini ditangkap karena dia itu diduga secara sengaja itu menghalangi atau merintangi secara langsung atau tidak memberikan keterangan atau memberikan keterangan yang tidak benar sebagai saksi dalam perkara dugaan korupsi tata niaga komoditas timah. Nah, selanjutnya yaitu April 2024. Di sini Kejaksaan Agung menetapkan 15 tersangka lagi. Nah, sejumlah tersangka baru ini telah ditetapkan, termasuk ada Helena Lim dan juga Harvey Mois, sehingga total tersangka menjadi 21 orang yang akan dijelaskan lebih lanjut oleh rekan saya. Kebanyakan tersangka ini berasal dari kalangan regulator, yaitu pejabat Bangka Belitung dan juga swasta. Kerugian negara diperkirakan mencapai 271 T. Hal ini diungkapkan oleh salah satu guru besar dari Institut Pertanian Bogor, yaitu Bapak Bambang Herul Saharjo, yang menyatakan bahwa kerugian ekologis lingkungan mencapai 271 triliun. Kemudian pada Mei 2024 hingga saat ini kasus masih dalam tahap penyidikan dan masyarakat terus memantau perkembangan kasus dan menuntut penuntasan hukum yang transparan dan adil. Untuk pihak-pihak yang terlibat dalam kasus korupsi PT Timah ini, yang pertama itu ada PT Timah itu sendiri, kemudian ada CV Venus Inti Perkasa, ada PT Sariwiguna Bina Sentosa, ada PT Tinindo Internusa, kemudian ada PT Quantum Skyline Exchange, ada PT Stanindo Inti Perkasa, PT Refine Bangkatin, dan juga PLT Kepala Dinas ESDM Bangka Belitung. Nah, dalam kasus korupsi PT Timah ini terdapat 22 tersangka yang diduga terlibat dalam kasus korupsi ini. Yang pertama ada Mohtar Riza Pahlevi Tabrani atau MPRT. Beliau merupakan mantan Direktur Utama PT Timah Tbk pada tahun 2016 sampai 2021. Untuk perannya sendiri, beliau berkomplot dalam pembentukan perusahaan boneka yang beroperasi dalam wilayah izin usaha pertambangan PT Timah dan menandatangani surat kerja sama smelter yang dibuat untuk melegalkan biji timah ini. Kemudian yang kedua ada Emil Emindra atau EE. Beliau merupakan mantan Direktur Keuangan PT Timah Tbk pada tahun 2018. Untuk perannya sendiri, beliau terlibat dalam pembentukan perusahaan boneka dan juga pembuatan surat kontrak dengan para pengusaha smelter serta menandatangani SPK yang dipegang oleh pengusaha swasta. Kemudian yang ketiga ada Swito Gunawan. Beliau merupakan komisaris PT Stanindo Inti Perkasa. Untuk perannya sendiri diduga memerintah MB Gunawan untuk menandatangani kontrak kerjasama dan menyediakan biji timah dengan membentuk perusahaan boneka. Kemudian ada yang keempat ada Alwin Albar. Beliau merupakan mantan Direktur Operasional PT Timah Tbk. Untuk perannya sendiri terlibat dalam pembuatan dokumen kerjasama dengan para pengusaha smelter. Kemudian yang kelima ada MB Gunawan. Beliau merupakan Direktur PT Stanindo Inti Perkasa. Untuk perannya menandatangani kerjasama dan diduga mengumpulkan biji timah yang ditambang dengan membentuk perusahaan boneka, yaitu CV Bangka Jaya Abadi dan CV Rajawali Total Persada.
Kemudian yang keenam ada Ahmad Albani, beliau merupakan manajer operasional CV Venus Inti Perkasa. Untuk perannya sendiri mendapat instruksi dari Tamron untuk menyediakan biji timah dari tambang ilegal dan juga terlibat dengan kesepakatan dengan PT Timah. Kemudian ada Hasan Ji, beliau merupakan direktur utama CV Venus Inti Perkasa. Untuk perannya sendiri masih dalam tahap penyidikan. Kemudian ada Kwang Yung, beliau merupakan mantan komisaris CV Venus Inti Perkasa. Untuk perannya sendiri merupakan kaki tangan utama Tamron. Nah, kemudian ada Robert Indarto, beliau merupakan direktur utama PT SBS. Untuk perannya sendiri yaitu mengakomodasi tambang timah ilegal yang berada di wilayah izin usaha pertambangan PT Timah. Untuk tersangka selanjutnya ada Suparta yang perannya di sini ada menginisiasi pertemuan dengan MPRT dan juga EE untuk mengakomodasi atau menampung timah hasil penambangan liar di wilayah IUP PT Timah. Kemudian Reza Ardiansyah yang perannya itu ikut bersama Suparta bertemu dengan MPRT dan juga EE dan membuat perjanjian untuk menampung timah hasil pertambangan ilegal. Kemudian ada Rosalina, dia di sini berperan untuk menandatangani kontrak kerjasama dengan MPRT dan juga EE. Nah, PT TIN akan melakukan pengumpulan biji timah yang di-cover dengan pembentukan perusahaan boneka yang kemudian digunakan RL untuk mengakomodasi pengumpulan biji timah. Kemudian ada Helena Lim yang perannya membantu menyewakan alat peleburan timah ataupun memberikan sarana dan juga fasilitas kepada pemilik smelter di wilayah IUP PT Timah. Kemudian ada Tamron yang perannya di sini memerintah anak buahnya untuk menyediakan biji timah di tambang ilegal di wilayah IUP PT Timah. Kemudian ada Harvey Muiz yang perannya pada tahun 2018-19, HM ini menghubungi MPRT untuk mengakomodasi kegiatan pertambangan liar di wilayah IUP dan juga menyepakati kerjasama untuk sewa menyewa alat peleburan timah sebagai alibinya. Dan juga dia di sini itu melobi dan juga mengondisikan perusahaan seperti PT SIP, CVFIP, PT SBS, dan juga PT TIN agar satu suara dalam menjalankan misi ini. Kemudian yang di sini ada Tony Tomsil yang perannya itu juga ikut serta dalam kerjasama penambangan ilegal. Baik, di sini saya akan melanjutkan menjelaskan mengenai 22 tersangka mega korupsi PT Timah Tbk. Di sini terdapat 5 tersangka tambahan dan juga 1 tersangka baru. Untuk 5 tersangka tambahan ini diantaranya yaitu yang pertama ada Henry Lee. Henry Lee ini merupakan beneficiary owner dari PT TIN. Beliau terlibat dalam kerjasama penyewaan peralatan processing peleburan timah dengan PT Timah Tbk dan turut membentuk CV BPR dan CV SMS sebagai perusahaan boneka untuk melaksanakan kegiatan ilegalnya. Kemudian yang kedua itu ada Fandi Lingga yang merupakan marketing dari PT TIN. Beliau merupakan adik dari Henry Lee. Fandi Lingga ini juga terlibat dalam kerjasama penyewaan peralatan processing peleburan timah dengan PT Timah Tbk dan turut membentuk CV BPR dan CV SMS sebagai perusahaan boneka untuk melaksanakan kegiatan ilegalnya tersebut. Yang ketiga ada Suratno Wibono atau SW. Beliau merupakan Kepala Dinas ESDM Bangka Belitung tahun 2015 sampai 2019. Nah, beliau ini menerbitkan persetujuan rencana kerja anggaran dan biaya atau RKAB kepada 5 perusahaan pemurnian dan pengolahan timah atau smelter secara tidak sah karena RKAB yang diterbitkan itu tidak memenuhi persyaratan yaitu PT RBT, PT SBS, PT SIP, PT TIN, dan CV VIP yang berlokasi di Bangka Belitung. Kemudian yang keempat ada Bani atau Rusbani BN. Beliau ini merupakan PLT Kadis ESDM Bangka Belitung sejak 2019. Nah, beliau ini itu tetap melanjutkan RKAB tersebut. Kemudian yang kelima ada Amir Syahbana atau AS. Beliau ini merupakan PLT Kadis ESDM Kepulauan Bangka Belitung tahun 2020 sampai 2021. Nah, AS, SW, dan BN ini itu telah mengetahui bahwa RKAB tersebut tidak dipergunakan untuk menambang di lokasi IUP-nya perusahaan smelter itu sendiri, melainkan hanya untuk melegalkan penjualan timah yang diperoleh secara ilegal dari IUP PT Timah Tbk.
Nah, akan tetapi ketiganya tetap melanjutkan RKAP tersebut yang kemudian disetujui dan dibalut oleh tersangka MRPT dan tersangka EE dengan perjanjian seolah-olah ada kerjasama sewa menyewa peralatan prosesing peleburan timah dengan dalih untuk memenuhi kebutuhan PT Timah Tbk. Dan yang terakhir, satu tersangka baru yang telah diumumkan oleh Kejagung pada tanggal 29 Mei 2024. Beliau merupakan Bambang Gatot Aryono yang merupakan ex-Dirjen Minerba Kementerian ESDM, yang dimana beliau ini diduga terlibat dalam upaya merubah rencana kerja dan anggaran biaya atau RKAB pada tahun 2019. Yang dimana seharusnya dalam RKAB tersebut itu sebesar 30.217 metrik ton, namun diubah menjadi 68.300 metrik ton. Baik, sekian, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya terkait kronologi kasus. Kasus ini mulai terkuak sejak Kejaksaan Agung menetapkan EKS Dirut PT Timah Mohtar Riza Pahlevita Brani sebagai tersangka dugaan korupsi izin usaha pertambangan periode 2015 sampai 2022. Bersama dengan Suito Gunawan dan MB Gunawan selaku pengusaha tambang PT Stanindo Inti Perkasa di Pangkal Pinang. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Ketut Sumedana menjelaskan, perusahaan milik Suito dan MB Gunawan melakukan perjanjian kerjasama dengan PT Timah Tbk pada 2018 tentang sewa menyewa peralatan prosesing peleburan timah. Suito kemudian memerintahkan MB Gunawan untuk menyediakan biji timah dengan cara membentuk perusahaan-perusahaan boneka untuk mengakomodasikan pengumpulan biji timah ilegal. Untuk melaporkan biji timah yang ditambang secara ilegal, MB Gunawan atas persetujuan Suito membentuk perusahaan boneka yaitu CV Bangka Jaya Abadi dan CV Raja Wali Total Persada. Total biaya yang dikeluarkan oleh PT Timah terkait biaya pelogaman di PT SIP milik Suito sejak 2019 sampai 2022 mencapai 975,5 miliar, sedangkan total pembayaran biji timah mencapai 1,7 triliun. PT Timah kemudian menerbitkan surat perintah kerja borongan pengangkutan sisa hasil pengolahan mineral timah untuk melegalkan kegiatan-kegiatan perusahaan boneka tersebut. Keuntungan atas transaksi pembelian biji timah dilaporkan dinikmati oleh tersangka MB Gunawan dan Suito. Selanjutnya kronologinya, untuk melegalkan kegiatan perusahaan boneka, PT Timah menerbitkan surat perintah kerja borongan pengangkutan sisa hasil pengolahan atau SHP mineral timah yang menguntungkan dinikmati oleh tersangka MBG dan SG alias AW. Selanjutnya, tersangka MBG dengan persetujuan dengan tersangka SG alias AW membantu perusahaan boneka dan mengakomodir penambang timah ilegal di wilayah IUB PT Timah Tbk, lalu mengirimkan mineral biji timah ke smelter milik tersangka SG. Selanjutnya, Kejaksaan Agung menjelaskan Harvey diduga sebagai perwakilan PT Refinet Bangkatim atau RBT yang berkomunikasi dengan Direktur Utama PT Timah Tbk pada 2018 hingga 2019 untuk mengakomodasikan penambangan timah ilegal di wilayah izin PT Timah. Selanjutnya, Harvey dan pejabat PT Timah sepakat menutupi penambangan liar dengan kesepakatan sewa peralatan pemrosesan timah melibatkan 4 smelter swasta. Selanjutnya, ada Kunandi menyatakan Harvey diduga memerintahkan pemilik smelter menyisihkan sebagian keuntungan untuk dirinya dan tersangka lainnya sebagai bentuk pembayaran atas bantuan kerjasama hasil tersebut. Selanjutnya, yang terakhir ada Helena Lim mengelola dana ilegal dengan berkedok dana CSR. Selanjutnya akan membahas mengenai 5W dan 1H dari kasus mega korupsi 271 triliun. Yang pertama yaitu buat apa kasus yang menimpa PT Timah Tbk. Jadi di tahun 2024, PT Timah Tbk itu tersandung kasus korupsi yang melibatkan 21 orang tersangka yang tadi sudah dijelaskan oleh rekan saya. Kasus ini tuh bermula dari dugaan korupsi pengalihan izin usaha pertambangan atau IUP yang ditaksir merugikan negara sebanyak 271 triliun. Aksi pertambangan ilegal ini itu dilakukan oleh beberapa sektor, yaitu pemerintah dan juga perusahaan swasta. Selain itu, PT Timah itu juga telah melakukan aksi manipulasi laporan keuangan sejak tahun 2018 yang terbukti pada laporan keuangan tahun 2018 sampai 2019. Yang kedua yaitu apa saja kerugian negara atas 271 triliun. Jadi 271 triliun itu termasuk kerugian ekologis, kerugian ekonomi, dan juga untuk kerugian biaya pemulihan lingkungan. Nah, 271 triliun ini itu dibagi atas kawasan hutan dan juga kawasan non-hutan. Untuk kawasan hutan sendiri, kerugian lingkungannya atau ekologis itu sebanyak
157, sekian triliun, ekonomi lingkungannya itu sebanyak 60, sekian triliun, dan juga untuk biaya pemulihan yaitu sebanyak 5, sekian triliun. Sehingga untuk kawasan hutan sendiri itu totalnya mencapai 223, sekian triliun. Lalu untuk kawasan non-hutan kerugian ekologisnya yaitu sebanyak 25, sekian triliun, kerugian ekonomi lingkungannya sebanyak 15, sekian triliun, dan juga untuk biaya pemulihan sebanyak 6, sekian triliun. Sehingga untuk kawasan non-hutan sendiri yaitu total kerugiannya sebanyak 47, sekian triliun. Sehingga total keseluruhannya yaitu kawasan hutan dan juga non-hutan itu bisa diakumulasikan sebanyak 271 triliun. Selanjutnya yaitu apa dampak dari korupsi pertambangan timah ilegal oleh PT Timah Tbk. Jadi yang pertama yaitu Kejaksaan Agung itu menyatakan bahwa kerugian ekonomi negara akibat pertambangan timah ilegal di wilayah izin usaha IUP PT Timah itu mencapai 271 triliun. Kerugian ini itu terkait atas kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh aktivitas penambangan ilegal di kawasan hutan dan juga non-hutan, termasuk kerugian ekonomi lingkungan dan juga biaya pemulihan lingkungannya. Yang kedua itu terdapat 12.000 lebih lubang galian tambang timah yang dibiarkan menganga, sehingga tercatat ada 21 kasus tenggelam. Dari 15 korban yang meninggal, itu 12 diantaranya merupakan anak-anak hingga remaja yang rentang usianya 7 hingga 20 tahun. Yang ketiga itu menyebabkan korban meninggal. Lubang-lubang tambang tadi itu memicu sumber penyakit baru yang bisa menjadi sarang nyamuk dan lokasi berbahaya lantaran memiliki tingkat radiasi yang cukup tinggi. Yang keempat, penambangan timah ilegal ini itu dilakukan dengan cara menyetut pasir laut, sehingga membuat terumbu karang itu hancur dan juga mati. Selanjutnya yaitu apa modus operasi di dalam kasus korupsi ini. Jadi PT Timah Tbk itu mengumpulkan biji timah yang ditambang secara ilegal. MB Gunawan selaku Direktur PT Stan Indo Inti Perkasa atas persetujuan Suwito, yaitu Komisaris PT Stan Indo Perkasa itu membentuk perusahaan boneka yaitu CV Bangka Jaya Abadi dan juga CV Raja Wali Total Persada. PT Timah itu kemudian menerbitkan surat perintah kerja borongan pengangkutan sisa hasil pengolahan mineral timah untuk melegalkan kegiatan perusahaan-perusahaan boneka tadi. Lalu keuntungan atas transaksi pembelian biji timah ilegal tadi itu dilaporkan dinikmati oleh MB Gunawan dan juga Suwito. Baik, selanjutnya apakah tidak tercapainya RKAB disebabkan oleh penambangan ilegal? Nah, kita bahas tuntas terlebih dahulu ya. RKAB adalah rencana kegiatan anggaran belanja. Nah, RKAB ini disusun oleh perusahaan kemudian ditandatangani oleh Kementerian ESDM yang mendapatkan persetujuan. Nah, sebelum mendapatkan persetujuan biasanya nih harus dihitung terlebih dahulu apakah bisa mencapai target tersebut atau tidak. Nah, setelah mengeluarkan rencana RKAB tersebut, kemudian mengeluarkan nominal dari setiap anggaran dan juga kegiatan. Contoh ya, pada tahun 2023 RKAB PT Timah menghasilkan 50.000 ton per tahun. Nah, kemudian produksi tidak mencapai target. Nah, hal tersebut juga dikarenakan karena PT Timah, tata kelola PT Timah yang sekian buruk. Mengapa demikian? Karena sejak dari dulu PT Timah memperbolehkan untuk para masyarakat mengambil sisa hasil penambangan di wilayah IUP PT Timah, kemudian dijual lagi ke PT Timah dengan harga pasar. Hal tersebutlah yang menyebabkan keuntungan PT Timah juga semakin menurun karena dari PT Timah kembali ke PT Timah dengan harga pasar, bukan harga wajar. Seperti itu. Nah, itu yang menjadi poin juga. Bisa dikatakan bahwasanya RKAB juga dipengaruhi oleh penambangan ilegal. Apa peran Harvey Mois dan juga Helena Lim pada kasus PT Timah ini? Nah, mengapa sih Harvey Mois dan juga Helena Lim ini menjadi sorotan publik? Nah, alasan yang pertama, Harvey Mois adalah seorang suami dari artis kita di Indonesia, yaitu Sandra Dewi, yang cukup memiliki paparasian cantik dan juga kegelimangan harta, yang menjadi idola para masyarakat dan juga perempuan-perempuan di Indonesia untuk mengidam-idamkan wedding dream seperti Sandra Dewi. Nah, kemudian Helena Lim adalah seorang crazy rich ya, yang memiliki kekayaan yang luar biasa, yang banyak sekali, dan juga rumah mewah yang membuat seorang itu semakin mengagumi dan juga menjadi sorotan. Nah, apa sih peran Harvey Mois dalam kasus ini? Harvey Mois ini adalah perpanjangan dari PT RBT untuk dapat mengakomodir kegiatan tambang ilegal dengan PT Timah. Nah, ini juga Harvey Mois juga menghubungi mantan direktur yaitu Muhammad Riza Pahlavi, di mana MRPT ini adalah mantan direktur dari PT Timah. Nah, ini juga membuat persetujuan mengenai tambang ilegal di wilayah IUP ya, di wilayah IUP PT Timah. Nah, kemudian juga Harvey Mois ini itu
mengadakan pertambangan ilegal ini dengan mengajak beberapa perusahaan smelter lainnya untuk melakukan kerjasama untuk membentuk perusahaan boneka, kemudian menutupi kasus ini dengan menjadikan ini adalah bisnis sewa menyewa peralatan peleburan timah. Kemudian HL adalah pengelola uang haram, hasil korupsi dan juga tambang ilegal dari terlibatnya dalam pembagian keuntungan kepada tersangka. Nah, dalam hal ini HL ini berperan untuk membagikan uang hasil korupsi tersebut dalam bentuk dana Corporate Social Responsibility atau CSR. Nah, dalam hal ini adalah bentuk pencucian uang yang sama sekali tidak dibenarkan di Indonesia. Untuk yang selanjutnya yaitu apa bukti yang ditemukan oleh Kejaksaan Agung terkait keterlibatan Harvey Mois. Kejaksaan Agung atau Kejagung telah menemukan sejumlah bukti kuat terkait dugaan korupsi yang melibatkan Harvey Mois. Nah, beberapa bukti yang berhasil disita meliputi dokumen, barang bukti elektronik, serta sejumlah uang tunai dan logam mulia. Dalam penggeledahan yang dilakukan, penyidik Kejagung menyita uang tunai sebesar 76 miliar 1.547.300 dolar Amerika Serikat, 411.400 dolar Singapura, dan 65 keping emas dengan berat total 1062 gram. Untuk yang selanjutnya yaitu apa saja barang bukti yang telah disita oleh Kejaksaan Agung. Nah, barang bukti yang disita oleh penyidik Kejagung bukan hanya dokumen tetapi juga harta benda dari para tersangka yang diduga hasil dari korupsi. Dalam penggeledahan tersebut, tim penyidik menyita berbagai barang bukti elektronik, dokumen, uang tunai dalam berbagai mata uang, dan surat berharga lainnya. Nah, barang bukti yang disita diantaranya 65 keping emas logam mulia dengan total berat 1062 gram, kemudian ada uang tunai senilai 76 miliar 1.547.300 dolar Amerika Serikat atau setara dengan 24 miliar dan 411.400 dolar Singapura atau setara dengan 4,7 miliar. Nah, pada Januari 2024, penyidik Jampitsus juga melakukan penggeledahan dan penyitaan 1 unit mobil jenis Porsche dan 1 unit mobil Honda Swift dari tersangka TT. Penyidik juga melakukan penggeledahan di rumah tinggal saksi inisial AS dan menyita uang yang diduga hasil dari korupsi timah senilai 6,7 miliar, serta uang asing setara 372,9 juta. Dari penggeledahan di gudang dan di lokasi pertambangan yang dijaga oleh TT, penyidik menyita 55 alat-alat berat yang digunakan untuk eksplorasi timah, di antaranya 53 unit ekskavator dan 2 unit bulldozer. Nah, pada 9 Maret 2024 lalu, sepekan sebelum mengumumkan Helena Lim sebagai tersangka, tim penyidik Jampitsus Kejagung sudah melakukan geledah di rumah tinggal dan di kantor PT QSE dan PT SD. Dari penggeledahan tersebut, penyidik menyita uang tunai di total 33 miliar dalam bentuk 10 miliar dan pecahan dolar Singapura sebanyak 2,5 juta. Untuk yang selanjutnya yaitu apa yang ditemukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan atau BPKP dalam audit mereka terhadap PT Timah. Nah, Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan atau BPKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tidak menemukan adanya kejanggalan atau kesalahan dalam kesepakatan proyek antara PT Timah dan PT Refinet Bangkatin atau PT RBT selama periode 2015 hingga 2022. Hasil audit tahunan yang dilakukan oleh BPKP memberikan opini wajar tanpa pengecualian atau WTP kepada PT Timah yang menunjukkan tidak adanya kerugian negara atas kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan tersebut. Namun, Kejaksaan Agung Republik Indonesia berhasil membongkar dugaan kasus korupsi tata niaga komoditas timah di IUP milik PT Timah senilai 271 triliun dan menetapkan 21 orang sebagai tersangka dari kasus tersebut. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu apa saja sih pasal yang dilanggar oleh para tersangka dalam kasus ini. Nah, untuk pasal yang dilanggar atau pasal yang dikenakan kepada tersangka RL adalah pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 Jo pasal 18 UU RI nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU 20 tahun 2001 Jo
UU 31 tahun 1999 tentang perubahan atas UU 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo. Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Untuk sumbernya sendiri kita mengambil dari Kompas. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu where. Di mana sih kasus ini terjadi? Untuk kasus ini ada ditemukannya 3 unit ekskavator, 21 kampil pasir timah, dan 1 unit alat tambang darat ditemukan di Dusun Bedukang di Desa Deniang, Kecamatan Riau Silip, Kabupaten Bangka, dan di Desa Air Inas di Keposang, Kabupaten Bangka Selatan, kawasan Sungai Tempilang di Kabupaten Bangka Barat, dan Laut Jungku Selindung di Kabupaten Bangka Barat. Kasus ini terjadi di wilayah AYUP PT Timah Tbk, namun faktanya galian pertambangan ilegal tersebut hingga mencapai 170.000 hektar yang memiliki AYUP hanyalah 88,900 hektar dan sisanya 80,46 adalah wilayah non-AYUP. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu kapan dilakukannya penetapan tersangka dan penyitaan aset dari para tersangka tersebut. Nah, kasus ini tuh mulai booming pada tahun 2024. Nah, penetapan tersangka terbaru terjadi pada 26 April 2024 di mana 5 orang tersangka baru diumumkan, termasuk pejabat dari Dinas ESDM Provinsi Bangka Belitung dan pihak swasta yang terlibat dalam praktik penambangan ilegal dan pencucian uang. Selanjutnya, siapa saja yang dirugikan dalam kasus ini? Nah, dalam kasus ini terdapat 3 pihak yang dirugikan. Yang pertama, negara yang kerugian mencapai 271 triliun akibat skema korupsi. Hal ini berdampak pada hilangnya pendapatan negara dari sektor pajak dan non-pajak serta kerusakan lingkungan yang parah. Yang kedua, PT Timah Tbk. Kerugian finansial yang dapat berimbas pada kinerja perusahaan dan kesejahteraan karyawan. Dan yang terakhir, masyarakat Bangka Belitung, adanya kerusakan lingkungan yang parah akibat penambangan ilegal. Apa pihak yang diuntungkan dari kasus korupsi ini? Yang pertama, pejabat internal PT Timah Tbk. Kedua, pengusaha tambang swasta yang bekerja sama dengan PT Timah Tbk. Dan yang terakhir, pihak lain yang masih tersembunyi. Kemudian mengapa penyimpangan tersebut bisa terjadi selama bertahun-tahun? Nah, karena tata kelola yang tidak efektif dan dukungan pejabat tinggi serta perusahaan semester lainnya sehingga penyimpangan tersebut bisa terjadi selama bertahun-tahun. Nah, faktor-faktor yang memicu terungkapnya kasus ini tuh meliputi yang pertama dinamika politik, yaitu pergeseran kekuatan politik termasuk pergantian kepemimpinan di institusi penegak hukum. Yang kedua yaitu ketersediaan bukti baru, yaitu munculnya dokumen, rekaman, atau kesaksian baru yang menguatkan dugaan korupsi. Yang ketiga yaitu pemanfaatan teknologi mutakhir, kemajuan dalam analisis data keuangan forensik, digital, dan satelit imaging yang membantu melacak aliran dana. Kemudian yang terakhir yaitu meningkatnya kesadaran publik. Nah, tekanan dari masyarakat dan media yang mendorong penegak hukum untuk bertindak lebih akuntabel dan transparan. Kemudian mengapa sih Harvey Mois dan Helena Lim ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus korupsi PT Timah senilai 271 triliun? Nah, karena mereka berperan dalam praktik korupsi yang melibatkan penjualan biji timah yang tidak sesuai dengan prosedur dan mengakibatkan kerugian lingkungan sebesar 271 triliun. Harvey Mois sendiri sebagai perpanjangan tangan dari PT RBT Provinsi Bangka Belitung menghubungi beberapa smelter untuk mengakomodasi kegiatan pertambangan liar di wilayah IUP PT Timah. Ia juga meminta para pihak smelter untuk menyisihkan keuntungan yang dihasilkan dari praktek tersebut yang kemudian diserahkan kepada dirinya sendiri dan para tersangka lainnya dengan alasan dana Corporate Social Responsibility atau CSR yang difasilitasi oleh Helena Lim selaku manajer PT QSE. Helena Lim sendiri telah ditetapkan sebagai tersangka sebelum Harvey Mois dan dari rumahnya disita uang miliaran jumlahnya serta berangkas berisi perhiasan lainnya. Selanjutnya yaitu how. Bagaimana modus operasi yang digunakan dalam kasus timah tersebut. Jadi modus yang digunakan dalam operasi tersebut melibatkan pembentukan perusahaan boneka untuk mengumpulkan biji timah ilegal dari
IUP PT Timah TBK dan menjualnya kembali ke PT Timah TBK. Nah, dana JCR ini disalahgunakan untuk keuntungan pribadi tersangka. Kementerian BUMN dianggap lalai mencegah korupsi di PT Timah yang merupakan BUMN di bawah tanggung jawabnya. PT Timah juga menerbitkan surat perintah kerja borongan yang memfasilitasi praktik ilegal ini. Pada tahun 2018, PT Timah memanipulasi laba dan harga pokok penjualan, serta melakukan manipulasi sewa-menyewa peralatan peleburan timah dengan para smelter. Umumnya, korupsi sumber daya alam melibatkan suap untuk pemberian izin, manipulasi data produksi, dan lemahnya pengawasan memungkinkan operasi tambang ilegal bertahun-tahun. Hal yang selanjutnya yaitu bagaimana kasus tersebut bisa terjadi. Jadi kasus ini bisa terjadi karena terdapat kegagalan dalam sistem monitoring dan kontrol internal, penambangan ilegal dan penjualan hasil tambang ke BUMN Timah dengan harga tinggi, serta adanya perjanjian yang dibentuk oleh para tersangka, yaitu perjanjian kerjasama dengan PT Timah TBK pada tahun 2018 tentang sewa-menyewa peralatan processing peleburan timah. Para tersangka ini membentuk perusahaan boneka, yaitu CV Bangka Jaya Abadi atau BJA dan CV Raja Wali Total Persada atau RTP. Nah, terdapat total biaya yang dikeluarkan PT Timah TBK untuk biaya pelogaman di PT SIP selama tahun 2019 sampai dengan 2022, yaitu senilai 975 miliar. Sedangkan total pembayaran biji timah yakni senilai 1,7 triliun lebih. Nah, tersangka juga mengakomodir penambang-penambang timah ilegal di wilayah IUP PT Timah TBK. Nantinya mineral biji timah yang diperoleh dikirimkan ke smelter milik tersangka SG alias SW. Benarkah kerugian negara mencapai 271 triliun? Pernyataan mengenai kerugian lingkungan sebesar 271 triliun ini belum sepenuhnya benar, karena perhitungannya masih belum tuntas dan berpotensi lebih besar. Kejaksaan Agung melibatkan ahli lingkungan hidup Fakultas Kehutanan IPB University, yaitu Bambang Herosaharjo, yang menyatakan bahwa total kerugian akibat kerusakan lingkungan dalam kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas timah di wilayah IUP PT Timah TBK tahun 2015 sampai 2022 mencapai 271 triliun. Namun, angka ini belum didukung bukti yang cukup untuk memvalidasi klaim tersebut secara menyeluruh. Jadi, benarkah kerugian negara itu mencapai 271 triliun? Nah, sebenarnya kerugian yang diperkirakan mencapai 271 triliun itu belum sepenuhnya dihitung, khususnya bagian kerusakan lingkungan di pesisir dan laut yang sangat penting bagi masyarakat Bangka Belitung. Menurut Walhi, kerugian sebenarnya itu bisa lebih besar daripada 271 triliun karena belum mencakup kerusakan ekosistem pesisir dan laut serta kematian belasan orang. Nah, penambangan timah ini juga dapat menyebabkan deforestasi besar-besaran dan meninggalkan lebih dari 12.000 lubang tambang yang tidak direklamasi selama tahun 2021 sampai 2023. Nah, lubang-lubang tambang inilah yang menyebabkan 21 kasus tenggelam dan 15 korban meninggal, di mana korban yang meninggal tersebut termasuk 12 orang anak-anak dan juga remaja. Nah, selain itu, lubang tambang ini juga menjadi sumber penyakit dan berkontribusi pada kekeringan di Bangka Belitung pada tahun 2023 serta membuat masyarakat sekitar itu terpaksa untuk menggunakan air berbahaya dari lubang tambang tersebut. Setelah diselidiki, ternyata jumlah kerugian negara bertambah mencapai 300 triliun. Pada tanggal 29 Mei 2024, Jaksa Agung SD Burhanuddin mengungkap bahwa kerugian negara akibat korupsi tata niaga timah di PT Timah TBK tahun 2015 sampai 2022 mencapai 300 triliun. Angka ini diketahui setelah Kejaksaan Agung mendapat hasil penghitungan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Baik, selanjutnya adalah kesimpulan. Jadi telah terjadi dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan tata niaga pada komoditas timah di wilayah izin
usaha pertambangan PT Timah Tbk pada tahun 2015 hingga tahun 2022, di mana pelanggaran-pelanggaran tersebut baru terendus ketika Harvey Moise menjadi jembatan perantara antara perusahaan smelter dengan PT Timah untuk memberikan akomodasi kemudahan dalam penambangan ilegal yang terendus sejak tahun 2018 hingga 2019. Hingga akhir Mei 2024 ini, pihak yang ditetapkan tersangka berjumlah 22 orang. Pelanggaran ini dapat berjalan selama beberapa tahun karena banyak petinggi PT Timah Tbk yang terlibat dan juga mereka membentuk perusahaan-perusahaan boneka untuk mengakomodir pengumpulan biji timah ilegal dari iup PT Timah Tbk yang kemudian dijual kembali ke PT Timah Tbk dengan harga yang melebihi standar yang telah ditetapkan. Kerugian pada kasus ini sendiri dihitung oleh Bambang Hero Saharjo yang merupakan ahli lingkungan dari Institut Pertanian Bogor atau IPB, yang mana update terbaru yakni pada akhir bulan Mei 2024 kerugian ditaksir mencapai 300 triliun rupiah yang dirinci menjadi kerugian kawasan hutan dan kerugian kawasan non-hutan. Kerugian ini juga tidak hanya mencakup pada aspek ekonomi, tetapi juga mencakup kerusakan ekologis yang signifikan dan biaya pemulihan lingkungan. Dampak sosial dan lingkungan dari penambangan ilegal ini juga sangat parah, termasuk ribuan lubang tambang yang menyebabkan kematian serta penyakit, lalu juga kerusakan ekosistem laut. Nah, kasus ini mencerminkan perlunya pengawasan yang lebih ketat dan transparansi dalam tata kelola sumber daya alam di Indonesia, dengan harapan keadilan dapat ditegakkan dan kerugian dapat dipulihkan. Sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.